Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama Mama tentang apa aja sih ciri-ciri janin dalam kandungan Mama itu sehat, supaya Mama bisa mantau janinnya ini sendiri di rumah. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang warna merah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya Mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Kehamilan adalah hal yang diidamkan oleh hampir semua pasangan, terutama yang baru nikah nih. Dan kesehatan janin atau bayi dalam kandungan tentunya jadi prioritas ibu-ibu sama bapak-bapak nih. Seringkali nih kalau ibu-ibu sama bapak-bapak periksa ke bidan atau ke dokter, yang pertama kali ditanyain pasti, gimana Bu Bidan, kondisi bayinya sehat atau enggak? Padahal keduanya sama-sama penting loh Pak, Bu. Kesehatan ibu juga harus menjadi prioritas. Tapi di video ini kita khusus bahas tentang kesehatan janin dalam kandungan. Apa aja sih ciri-cirinya yang bisa Mama kenali sendiri di rumah? Walaupun Mama tetap harus kontrol ke bidan atau ke dokter kandungan sebulan sekali minimal di bawah usia 37 minggu dan 1 minggu sekali minimal untuk usia di atas 37 minggu. Ciri-ciri yang pertama, kalau usia kehamilan Mama masih di bawah 20 minggu, pastikan kehamilan Mama ini nggak ada flek atau perdarahan sama sekali. Karena flek atau perdarahan di usia kehamilan di bawah 20 minggu itu bisa mengindikasikan adanya ancaman keguguran atau janin yang berkembang tidak optimal. Nah, kalau di atas 20 minggu, perdarahan atau flek ini juga bisa mengindikasikan posisi si plasentanya ini bukan pada tempatnya, bukan pada tempat yang seharusnya. Jadi, di selama kehamilan maupun usia kehamilan muda ataupun usia kehamilan tua, flek atau perdarahan ini harusnya sama sekali nggak ada ya. Jadi, kalau misalnya Mama ada flek atau perdarahan, baiknya harus langsung periksa saat itu juga ke dokter. Yang kedua, kalau usia kehamilan Mama udah lebih dari 20 minggu, Mama udah bisa ngitung gerakan janin. Walaupun di usia 20 minggu ini biasanya yang kerasa baru getar-getar aja, belum terlalu bisa dihitung. Tapi nanti di usia 24 minggu, biasanya si gerakan janin ini udah lebih jelas dan bisa dihitung. Nah, gerakan janin ini harus Mama rasain setiap hari, bahkan setiap jam. Emang setiap bayi itu beda bergeraknya, pasti beda frekuensinya, beda intensitasnya, dan lain-lain. Tapi paling enggak setiap jam bayinya itu harus bergerak buat nandain kalau si bayi ini dapat oksigen yang optimal di dalam rahim Mama. Kalau bayinya setiap jam kerasa gerak, kerasa aktif, kerasa tendang-tendangan terus, artinya bagus ya. Terus kalau dalam beberapa jam nih ternyata kok bayinya nggak kerasa gerak ya. Nah, Mama jangan dulu panik, Mama coba rangsang si bayinya ini dengan Mama minum air putih, Mama minum yang manis-manis, Mama makan yang manis-manis, Mama makan yang bergizi, makan yang enak-enak. Terus Mama coba pegang perut, digoyang-goyang pelan, atau Mama atau Papa coba ajak ngobrol si bayi dalam kandungannya. Nah, biasanya dengan stimulasi kayak gitu bayinya langsung nendang atau langsung bergerak. Nah, kalau setelah distimulasi kayak gitu ternyata bayinya tetap nggak bergerak, nah udah waktunya Mama cek ke bidan atau dokter ya, supaya langsung dicek kondisi detak jantung janinnya. Jadi jangan nunggu seharian gak gerak baru Mama baru ke dokter. Takutnya udah terlambat, udah terjadi sesuatu sama bayinya. Jadi baiknya kalau misalnya dalam 6 jam bayi kok gak kerasa gerak sama sekali, gak ada nendang-nendang atau muter, atau gerakannya melambat gak kayak biasanya padahal udah distimulasi, baiknya Mama langsung cek ke dokter, jangan nunggu besok supaya dapat penanganan yang tepat dan segera. Jadi soal gerakan janin ini jangan diremehkan ya Mama, karena gerakan janin ini benar-benar indikator kesejahteraan yang bisa Mama pantau sendiri dari rumah. Yang ketiga yaitu berat badan janin naik sesuai usia kehamilan yang ditandai dengan semakin membesarnya perut Mama. Kalau Mama periksa ke dokter dengan alat USG, biasanya dokter menentukan berat badan janin ini dari panjang tulang paha, lingkar kepala, sama lingkar perut bayi. Apakah sesuai sama usia kehamilan Mama yang dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir. Nah, Mama bisa tanyain ini ya sama dokternya kalau pas lagi dicek USG, apakah berat badan janinnya ini normal atau enggak, sesuai atau enggak sama usia kehamilannya.
Nah, kalau mama periksa ke bidan, berat badan janin ini ditentuin dari tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Nah, mungkin mama sering ya diperiksa sama bidan dan ngelihat bidan ini naruh alat meteran di atas perut mama. Nah, itu lagi ngukur tinggi rahim atau tinggi fundus uteri yang tujuannya buat memperkirakan berat badan janinnya ini sesuai nggak sama usia kehamilannya. Nah, mama juga bisa tanya ini sama bidan pas periksa ya, apa TFU-nya ini sesuai sama usia kehamilan mama atau enggak. Kenapa sih salah satu ciri-ciri janin sehat itu adalah berat badan janinnya harus naik sesuai usia kehamilan? Karena kalau berat badan janinnya ini di bawah berat badan janin yang seharusnya, bisa jadi ini tuh mengindikasikan kalau si bayinya tuh kurang menyerap nutrisi secara optimal dari mama. Nah, ini biasanya nanti sama dokter dicari tahu lebih lanjut apa sih yang bikin berat badannya ini nggak bisa nyerap nutrisi mama secara optimal. Apa mama ada infeksi, atau mama ada masalah pengentalan darah, atau bayinya ada masalah genetik. Nah, itu nanti dicari tahu penyebabnya sama dokternya supaya berat lahir bayinya ini normal di atas 2,5 kilo. Karena kalau bayinya lahirnya kecil di bawah 2,5 kilo, itu tuh kasihan, nantinya dia sangat rawan untuk hidup di dunia luar rahim. Bisa jadi mudah sesak nafas, hipoglikemi, hipotermi, dan lain-lain. Terus kalau berat badan bayinya lebih besar dari usia kehamilannya, nah itu juga nggak baik ya, karena takutnya nanti pas waktunya si bayi lahir berat badannya ini besar lebih dari 4 kilo. Dan kalau ibunya nanti bersalinnya secara pervaginal melewat vagina, itu takutnya si bayi ini macet di jalan lahir atau yang biasa kita sebut distosia bahu. Nah, distosia bahu ini bahaya banget karena biasanya bikin bayi itu biru, lemes, sesak nafas karena dia terlalu lama di jalan lahir. Yang keempat, ciri-ciri janin sehat itu berat badan mama naik. Lah, apa hubungannya Bu Bidan? Ya sangat berhubungan. Kalau misalnya berat janinnya aja harus naik, otomatis berat badan mama juga harus naik dong. Nah, berat badan ibu hamil yang dianjurkan selama hamil itu adalah sekitar 12,5 sampai 16 kiloan. Jadi, selama hamil mama wajib ada kenaikan berat badan minimal 12,5 kilo ya. Gak usah malu bumil gendut, gak usah malu bumil besar, bumil lebar, karena itu memang udah kodratnya kita. Rahimnya ini sebagai tempat bertumbuhnya generasi penerus bangsa. Yang kelima, ciri janin dalam kandungan sehat itu adalah cairan ketubannya cukup. Karena cairan ketuban ini berfungsi melindungi bayi dari benturan, menjaga suhu bayi tetap hangat, juga memfasilitasi bayi untuk tumbuh dan kembang secara optimal. Kekurangan atau kelebihan cairan ketuban biasanya mengindikasikan kalau di si bayinya ini ada masalah pertumbuhan organnya nih. Jadi biasanya dokter bakal memeriksa lebih detail kalau misalnya ibunya ini ada kelebihan cairan ketuban atau kekurangan cairan ketuban. Jadi memang janin yang sehat, cairan ketubannya harus cukup. Yang keenam, ciri janin yang sehat itu denyut jantung janinnya ini normal, ada di rentang 120 kali per menit sampai 160 kali per menit. Denyut jantung janin ini kalau misalnya berlebih atau di bawah normal, itu bisa mengindikasikan kalau si janinnya ini dalam kandungan stres, biasanya dia ada kekurangan oksigen. Kalau mama periksa ke bidan, biasanya nanti Bu Bidan periksa denyut jantung janinnya ini pakai alat namanya Doppler. Nah, nanti mama bisa dengar suara denyut jantung janinnya. Jangan lupa mama tanyain sama Bu Bidannya apakah denyut jantung janinnya ini dalam batas normal atau enggak. Nah, denyut jantung janin ini bisa mulai didengar pakai alat Doppler di usia kehamilan 16 minggu. Terus kalau mama periksanya ke dokter, nanti dokter akan melihat denyut jantung janinnya ini lewat alat USG. Nah, untuk lewat alat USG, denyut jantung janin ini bisa mulai kedeteksi dari usia kehamilan 9-10 minggu. Nah, jadi jangan lupa ya, mama perhatikan ke-6 ciri-ciri janin sehat yang tadi, dan jangan lupa dikonsultasikan juga dengan provider, bidan atau dokter yang periksa kandungan mama. Setelah tahu ciri-ciri janin sehat ini, semoga mama lebih tenang ya, nggak panik lagi menghadapi kehamilan mama.
Makasih Mama udah nonton videoku sampai selesai. Semoga videoku bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.